Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2, kita akan uh, memulai dengan masuk pada submateri obat dan penggolongannya ya. Ya. Tentu sebelum kita masuk pada penggolongannya, tentu kita harus mengetahui apa itu obat. Jadi berdasarkan definisinya, obat adalah bahan atau oksigen yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau kondisi patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dari sakit, gejala sakit atau penyakit untuk meningkatkan kesehatan dan kontrasepsi. Oke, jadi itu adalah definisi obat ya. Sehingga meskipun obat dalam definisi tadi ini dibahasakan untuk menyembuhkan, tetapi terkadang dalam lapangan banyak kejadian bahwa seseorang ya mengkonsumsi obat tetapi malahan menderita keracunan obat. Oke, keracunan obat. Itu dikarenakan karena obat ini dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai ya racun. Oke, sehingga perlu diperhatikan obat itu akan bersifat sebagai obat apabila digunakan tepat ya, tepat dan digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis, dengan dosis dan waktu yang tepat ya. Ini dan bila tidak dengan dosis dan tepat menjadi racun ya. Jadi apabila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebihan, maka akan menimbulkan efek racun. Jadi obat dapat berfungsi atau bersifat sebagai obat dan dapat berfungsi sebagai racun. Malah juga bila dosisnya lebih kecil, ya bisa juga berefek sebagai secara kronik bisa menyebabkan juga disebut juga sebagai racun. Karena kita tidak memperoleh penyembuhan atau efek terapeutik yang diharap ya itu. Untuk obat-obat modern merupakan obat yang efektif dalam penyembuhan dan dapat disamakan dengan seperti pisau bedah. Kita bisa ketahui apabila pisau beda itu digunakan oleh ahli beda, maka dapat menghilangkan bagian tubuh yang sakit. Tapi bila pisau beda tadi digunakan oleh bukan ahlinya, maka tentu akan membunuh siapa yang sakit ya. Itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut pada penggolongan obat. Jadi obat itu berdasarkan keamanan dibagi atas 5 nanti golongan ya. Yang pertama adalah obat bebas. Jadi obat bebas adalah obat yang penggunaannya atau efeknya relatif paling aman. Ini obat ini dapat diperoleh tanpa resep dokter. Jadi selain di apotek juga dapat diperoleh di warung-warung ya. Obat bebas dalam kemasan ini selalu ditandai dengan ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Jadi ini adalah penandaan daripada obat bebas ya. Contohnya seperti paracetamol, asetosal, antasida, obat daftar doen, dan obat batuk hitam ya. Kemudian untuk obat bebas terbatas, ini juga merupakan obat yang relatif masih aman. Ya, selama tentu pemakaiannya mengikuti aturan yang ada ya. Ini ya. Ini pada zaman Belanda, obat ini digolongkan sebagai obat waarschuwing. Artinya obat dengan peringatan-peringatannya ya. Itu.
dia juga penandaannya adalah ini ya, lingkaran berwarna biru. Oke, ya nanti kita akan melihat 6 peringatan ya. Nah, ini kita bisa melihat 6 peringatan pada obat bebas terbatas ya. Jadi peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya. Kemudian peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur ya, jangan ditelan. Kemudian untuk peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Kemudian peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar ya. Kemudian peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir adalah peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan ya. Itu untuk obat bebas terbatas ya. Kita kembali ke ini. Obat golongan ketiga adalah obat keras. Oke, obat keras atau biasa pada zaman penjajahan Belanda juga diistilahkan dengan Gevaarlijk. Artinya tentu ya ini adalah obat yang berbahaya. Nah, tentu disebut obat keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai dan peringatan yang diberikan, ini tentu akan menimbulkan efek yang berbahaya ya. Nah, ini ya mestinya memang obat ini karena obat keras harusnya diperoleh dengan resep dokter ya, dokter. Dalam penandaannya ini ditandai dengan lingkaran merah ya. Kita lihat ini lingkaran merah. Oke, ini lingkaran merah dengan di tengahnya terdapat huruf K. Oke, ya terdapat huruf K. Contoh obatnya seperti obat-obat amoxicillin, asam penamat, semua obat-obat suntik dan semua obat baru ya. Ya. Kemudian golongan keempat adalah golongan psikotropika atau obat keras tertentu. Oke. Jadi psikotropika ini yang biasa distilahkan dengan obat keras tertentu, ini sebenarnya termasuk obat keras, tetapi bedanya obat-obat ini dapat mempengaruhi aktivitas psikis. Oke, ya obat ini dapat digolongkan atas 4 golongan. Hanya yang digunakan dalam pengobatan adalah golongan 2, 3, dan 4. Untuk golongan 1 sampai sekarang digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ya, sehingga dilarang untuk diproduksi atau digunakan untuk pengobatan. Oke, contoh obatnya adalah metilen dioksimetamfetamin, lisergid asid dietilamin, dan metamfetamin ya. Nah, untuk golongan 2, 3, 4 tadi, nah ini adalah golongan yang dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan ya, dan ini semuanya harus menggunakan resep dokter ya, tidak akan dilayani kalau tanpa resep. Oke, ya contoh-contoh obatnya adalah seperti amileptin, metilpenidat, diazepam, lorazepam, dan phenobarbital ya. Kemudian golongan yang kelima adalah golongan narkotika. Jadi golongan narkotika merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan ya, dan juga dapat menimbulkan toleransi. Obat ini karena obat yang paling berbahaya, maka obat ini hanya dapat juga diperoleh dengan resep dokter, di mana karena begitu bahayanya obat ini efeknya terhadap manusia, maka dalam peredaran, produksi dan pemakaian obat-obat narkotika ya tentu sangat diawasi secara ketat. Nah, ini tentu seperti untuk pengawasannya dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, obat dan makanan ya itu. Ini juga dibagi menjadi golongan 1, 2, dan 3 ya. Golongan 1 adalah narkotik yang hanya digunakan untuk kepentingan penelitian
pengembangan ilmu pengetahuan, oke. Dan untuk itu obat ini dilarang untuk diproduksi atau digunakan untuk pengobatan ya. Jadi dilarang diproduksi dan dilarang untuk digunakan dalam pengobatan. Contohnya seperti asetorfin, heroin, kokain ya. Kemudian golongan 2 dan 3, nah ini adalah golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan ya. Asalkan juga sudah memiliki izin edar ya, atau telah diregistrasi, dan tentu tadi harus menggunakan resep ya. Yang termasuk golongan ini adalah seperti alpha cetilmetadol, morfin, petidin, kodein, dan propiram. Oke, ya. Nah, kita bisa melihat penandaannya ya. Nah, ini ada lingkaran berwarna merah, di telinganya ada tanda palang medali warna merah ya. Itu semuanya berwarna merah karena ini memang menggambarkan bahwa obat ini sangat berbahaya, sehingga uh, perlu diawasi secara ketat ya. Kemudian kita lanjut pada penggolongan obat berdasarkan khasiat. Oke. Ya, yang pertama adalah golongan obat-obat golongan astringen. Oke. Ya, astringen atau obat yang biasa digunakan untuk menciutkan selaput lendir ya. Contoh sebagai anti diare ini digunakan untuk menciutkan selaput lendir di usus ya, untuk anti diare. Kemudian ada juga seperti tanin, oke, atau sinci sulpas ya. Nah, ini digunakan sebagai astringent, oke, apa namanya, untuk menciutkan selaput lendir pada kulit sebagai penyembuh borok atau luka ya. Kemudian yang kedua adalah golongan adsorben. Jadi zat iner yang ini adalah zat yang apa namanya, iner secara kimia yang mampu menyerap ya, sebagai penyerap gas dan toksin serta bakteri ya. Nah, ini tentu penyerapannya tidak secara spesifik, sehingga terkadang juga bisa menyerap sap makanan, enzim ya, sehingga apa namanya, dapat ikut terserap ya. Itu contoh obatnya untuk absorben adalah kaolin, pektin, aluminium hidroksida ya. Itu. Kemudian golongan ketiga adalah golongan analeptik. Jadi analeptik ini adalah obat yang dapat menstimulasi susunan saraf sentral. Oke, ya, susunan saraf sentral yang terdiri dari sumsum tulang belakang ya. Ini. Contoh obatnya adalah kafein, oke, dan niketamidum, oke, yang bersifat analeptik ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah golongan analgetik antipiretik. Nah, ini merupakan golongan obat yang banyak kita dengar di lapangan ya. Nah, jadi analgetik itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, oke, tanpa menghilangkan kesadaran ya. Ini analgetik. Kalau antipiretik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi kombinasinya analgetik antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan juga sekaligus menurunkan suhu tubuh yang tinggi ya. Itu satu. Nah, ini sebenarnya kalau rasa nyeri merupakan suatu gejala, jadi fungsinya sebenarnya memberikan tanda tentang adanya gangguan dalam ini ya, gangguan di tubuh ya, seperti adanya peradangan, okay, atau adanya infeksi kuman atau kejang otot ya. Rasa nyeri ini biasanya disebabkan oleh rangsang mekanis atau kimiawi ya, kalor atau listrik ya, yang dapat menimbulkan juga kerusakan jaringan dan melepaskan zat yang disebut dengan mediator nyeri ya. Mediator nyeri itu. Jadi mediator nyeri itu biasa berupa histamin, serotonin, atau plasmokinin, atau
prostaglandin dan ion kalium ya, itu kalium. Nah, tentu kita melihat sini ada contoh obatnya seperti acetaminophen yang biasa kita beli, namanya biasa di pasaran adalah paracetamol. Kemudian ada metampironum, atau biasa kita bilang metampiron, antalgin. Kemudian ada acidum mefenamicum ya, atau biasa kita sebut dengan asam mefenamat. Tuh. Lanjut ke golongan selanjutnya adalah analgetik narkotik. Nah, ini. Jadi analgetik narkotik ini termasuk juga golongan obat narkotika atau obat bius, tetapi dia juga memiliki daya penghalang rasa nyeri, yang besar ya, dan di mana dia mempunyai titik tangkapnya terletak di pusat ya. Untuk obat-obat analgetik narkotik ini biasa menimbulkan perasaan euforia atau perasaan nyaman, dan bisa menimbulkan kantuk, dan tidur. Artinya di sini bisa menyebabkan terjadi mengurangi kesadaran ya. Dan kalau yang analgetik tadi di atas, yang non narkotik itu tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik narkotik ini dia bisa mengurangi kesadaran ya, dan bisa menimbulkan efek adiktif ya atau ketagihan ya. Ini contoh obatnya seperti morfin HCl atau petidin HCl ya. Nah, ini. Kemudian golongan selanjutnya adalah golongan anestetik. Golongan anestetik ini adalah obat yang bisa menyebabkan hilangnya perasaan. Ya. Jadi di sini anestetik sebenarnya terbagi atas dua, ada anestetik umum dan ada yang bersifat lokal. Kalau yang umum itu terjadi kehilangan segala ini ya, perasaan dan kesadaran. Kalau lokal itu hanya terjadi kehilangan sensibilitas setempat ya, tanpa hilangnya kesadaran ya. Itu contoh obatnya adalah seperti aetilis aminobenzoat dan kloroform. Selanjutnya kita lanjut pada golongan antasida ya. Biasa kita dengar antasida. Jadi obat ini adalah obat yang digunakan untuk menekan pH dari cairan lambung. Bisa juga diistilahkan untuk mengikat asam ya. Untuk mengikat asam yang berlebihan ya. Seperti pada penyakit peptic ulcer ya, atau borok pada lambung atau usus. Ini juga sebenarnya antasida ini digolongkan antara dua juga. Ada yang bersifat sistemik atau terserap ke peredaran darah. Ada juga yang bersifat non sistemik, yaitu antasida yang tidak terserap. Nah ini. Jadi efek antasida adalah biasa bersifat temporer, dan apabila terputus efeknya akan hilang ya. Tujuan antasida memang diberikan adalah untuk menaikkan pH dari isi lambung ya menjadi pH 4 atau pH 5. Contoh obatnya seperti aluminium HCl atau magnesium karbonat. Gitu. Kemudian obat antelmintik ya. Obat antelmintik adalah obat yang digunakan untuk membasmi atau membunuh cacing ya. Membunuh cacing. Ini memang infeksi cacing ini merupakan penyakit rakyat ya, penyakit rakyat. Nah, ini diperkirakan menurut literatur ini sekitar 60% lebih anak-anak di Indonesia itu menderita infeksi cacing. Nah, ini umumnya juga penularan terjadi melalui mulut, dapat pula karena ada luka di kulit. Maka itu bisa menimbulkan masuknya cacing ke dalam tubuh kita ya. Contoh obatnya seperti mebendazole dan lepamisol. Itu. Kemudian anti amuba.
jadi anti amuba. Jadi obat anti amuba adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau membasmi amuba ya, yaitu amuba entamuba histolytica ya. Ini merupakan suatu protozoa ya yang bersel tunggal, dan amuba ini bisa menimbulkan penyakit disentri ya. Ini pada manusia, yaitu suatu penyakit yang berupa infeksi usus ya, yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan munculnya radang usus ya. Ini ciri-cirinya biasa itu adalah mulas hajat dan buang air biasa berlendir dan berdarah ya. Ini yang jadi masalah kalau ini tidak diobati segera, maka dapat menjalar ke organ lain ya, khususnya hati, dan dengan demikian menyebabkan munculnya radang hati ya, atau biasa diistilahkan dengan hepatitis amuba ya. Contoh obatnya seperti imetin HCl atau metronidazole ya. Gitu. Kemudian kita lanjut pada obat anti asma. Apa itu obat anti asma? Adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit asma. Ya, asma ya. Asma itu semacam atau bengek ya, merupakan penyakit alergi kronis ya. Ini biasa ditandai dengan serangan sesak napas akut dan disertai dengan batuk dan berdahak. Oke, ya. Contoh obatnya adalah seperti tiopilin, hidrokortison, dan salbutamol. Oke. Kemudian golongan selanjutnya adalah obat anti atau penggolongan obat selanjutnya adalah obat antibakteri. Oke. Jadi obat ini disebut saja antibakteri, berarti digunakan untuk membunuh bakteri ya. Ini antibakteri nanti berbeda dengan antibiotik ya. Jadi obat ini terdiri dari bahan kimia yang dibuat secara sintesis ya. Oke, ya, seperti nanti kita lihat ada golongan sulfa ya yang biasa digunakan sebagai kemoterapeutik. Oke, ya, sebenarnya obat antibakteri ini digolongkan menjadi ini ya, zat yang bersifat bakterisid, atau ada juga zat yang bersifat bakteriostatik ya. Kalau bakteriosid berarti obat tersebut pada dosis normal ini bisa mematikan kuman ya atau bakteri. Sedangkan pada zat yang bersifat bakteriostatik, maka pada dosis yang normal ini hanya bisa sampai menghentikan pertumbuhan dan atau perkembangbiakan daripada bakteri ya. Contoh obatnya untuk yang bersifat bakterisid seperti asam nalidiksat ya. Ini adalah contoh obatnya, asam nalidiksat. Oke. Kemudian nitrofurantoin ya. Kemudian INH dan cotrimoxazole. Oke, ini yang bersifat bakterisid. Tadi kalau yang bersifat bakteriostatik, contoh obatnya adalah seperti sulfa ya, sulfa atau asam musidat. Oke, itu. Kemudian antibiotik. Ini antibiotik. Jadi antibiotik adalah obat yang dihasilkan dari atau oleh mikroorganisme. Jadi antibiotik obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang bisa atau dapat menghambat pertumbuhan dan bisa juga membunuh mikroorganisme lain. Oke, ya. Jadi nanti akan dipelajari memang terkait dengan spektrum di sini. Jadi antibiotik itu ada yang berspektrum sempit, ada yang berspektrum luas, oke, atau ada yang spektrum sebagian ya. Nah, itu. Oke. Ya, contoh obatnya ini seperti ini penisilin. Oke, ya, jadi kalau dia
berkhasiat untuk ini ya, menghambat atau mengganggu pembentukan dinding sel bakteri, oke, ya sehingga dinding bakteri menjadi kurang sempurna. Maka itu disebabkan oleh contoh obatnya adalah penisilin ya. Bisa juga golongan obat cephalosporin. Oke. Kemudian yang mengganggu ini ya, pembentukan atau mengganggu membran sel, oke, ya sintesa membran sel. Contoh obatnya seperti nistatin ya, oke, ya. Ini menyebabkan ini ya, nistatin tadi menyebabkan semacam isi sel dari bakteri menjadi keluar ya. Kemudian yang mengganggu ini ya, pembentukan protein sel. Ya, contoh obatnya seperti chloramphenicol. Dan yang terakhir adalah ini ya, ada golongan rifampicin. Oke. Ya. Kemudian ada selanjutnya adalah golongan antidiabetik. Oke. Antidiabetik atau apa namanya, anti kadar gula darah yang tinggi ya, antidiabetik atau hypoglycemic agent ya, agen yang berfungsi menurunkan kadar gula darah ya. Jadi obat ini digunakan untuk menurunkan kadar gula darah ya pada penderita diabetes mellitus. Oke, ya. Sebenarnya di sini untuk antidiabetik ini bisa digunakan insulin juga, oke, karena orang diabetik apabila sel betanya telah rusak maka tidak bisa lagi memproduksi insulin, maka harus diberikan terapi substitusi dengan insulin. Oke. Ya, kemudian kalau sel betanya masih menghasilkan insulin tetapi insulinnya kurang, maka bisa diberikan obat-obat glibenclamid ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah obat antidot atau obat yang digunakan untuk menghilangkan atau menangani terjadinya keracunan ya, atau dengan kata lain sebagai penawar racun. Oke. Ya, contoh obatnya seperti dimercaprolum, nalorfini HCl, natri tiosulfat ya. Selanjutnya kita melihat anti-inflamasi ya, anti-inflamasi. Jadi antiinflamasi tentu digunakan untuk mencegah dan melawan terjadinya inflamasi atau peradangan ya. Itu. Ini juga biasa disebut dengan antiphlogistik. Oke, ya antiphlogistik. Contoh obatnya adalah seperti hidrokortison, kemudian ada triamcinolone. Oke, itu. Kemudian selanjutnya adalah obat anti aritmia atau biasa juga disebut dengan obat anti pilbrilan ya, pilbrilan. Ini obat ini digunakan tentunya untuk menghilangkan adanya gangguan pada ritme jantung ya serta frekuensinya. Perlu dipahami bahwa dalam keadaan normal itu gerak jantung mempunyai ritme dan frekuensi yang teratur ya. Jadi jantung normalnya adalah sekitar 72 denyutan per menit. Oke, itu. Ini contoh obatnya seperti quinidin sulfat atau diltiazem. Oke, itu. Kemudian penggolongan selanjutnya adalah golongan anti hemoragik. Oke, obat apa itu hemoragik? Adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya pendarahan. Oke, ini juga biasa disilakan dengan obat hemostatika ya, atau obat koagulansia. Oke, ya contoh obatnya seperti acidum tranexamicum atau hesperidin. Oke, ya itu. Kemudian obat atau penggolongan obat anti hipertiroid. Ya, ini obat ini digunakan tentu untuk ini ya, menekan tingginya produksi hormon tiroid ya
pada ini ya, pada hiperfungsi kelenjar tiroid, oke, atau hipertiroid ya. Nah, jadi hipertiroid ini biasa menyebabkan penyakit uh, goiter ya. Uh, Gejalanya itu seperti adanya stroma atau gondok pada leher ya, itu. Nah, contoh obatnya adalah propiltiuracil dan carbomasolum ya, carbomisolum ya. Itu. Kan ada juga anti hipotiroid. Nah, kalau kalau hiper tadi tinggi produksi hormon tiroid, kalau hipotiroid berarti ya rendah produksi hormon tiroid. Jadi gejalanya seperti apa? Ya ini seperti mata berbentuk kecil atau muka bengkak dan pucat ya. Contoh obatnya tiroid, tiroid, tiroidum sendiri dan natri levothyroxine. Oke, lanjut pada golongan anti hipertensi. Nah, ini tekanan darah ya. Nah, jadi obat ini tentu digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Ya, sebenarnya dalam keadaan sehat, aktivitas fisik maupun emosi dapat mengubah tekanan darah sewaktu-waktu ya. Jadi umumnya batas normal pada orang dewasa itu sekitar 140 mmHg ya, milimeter hidrogenium untuk sistolik, dan kurang dari 100 mmHg untuk diastolik. Oke, itu. Normal tensi sekitar 120 per 80 mmHg, dan hipertensi ringan biasanya atau ringan sampai sedang biasanya 160 per 90, dan hipertensi yang berat ini bisa sampai 180 sampai 105 ya, itu untuk hipertensi ya. Obatnya, contoh obatnya adalah ini ada captopril, kemudian prazosin dan pindolol. Oke. Kemudian ada juga obat anti hipotensi. Ini tekanan darahnya rendah. Oke. Ya, jadi kalau tekanan rendah maka bisa diberikan foledrin sulfat. Oke. Ada juga obat yang lain seperti octopamine HCl ya. Itu bisa diberikan. Kemudian selanjutnya adalah golongan antihistaminik. Oke, ya antihistamin. Jadi obat ini tentu digunakan untuk melawan atau memblokir pekerjaan dari ini ya, histamin. Oke, ya. Karena histamin ini merupakan salah satu mediator yang dapat menyebabkan munculnya alergi dan anafilaktik ya. Dan kebanyakan antihistamin itu mempunyai efek ya ini ya, menyebabkan mengantuk atau kehilangan kesadaran ya. Perlu diketahui histamin ini sebenarnya suatu senyawa amino yang merupakan hasil dari pertukaran biasa yang terdapat di semua organ dan jaringan tubuh ya. Contoh obatnya antihistamin adalah chlorpheniramine maleat dan diphenhydramine HCl. Oke. Kemudian selanjutnya adalah golongan anti-iritan. Jadi anti-iritan adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan iritasi atau rangsang pada kulit. Oke, ya contoh obatnya seperti Campora atau mentol ya, itu loh. Selanjutnya ada juga golongan anti konvulsan ya, anti kompulsan ya. Nah, ini. Jadi anti kompulsan ya. Jadi anti kompulsan juga bisa distilahkan dengan obat-obat anti epilepsi ya, epilepsi. Jadi obat ini digunakan untuk mengurangi ya penderitaan dan frekuensi epilepsi ya, atau epilepsi biasa disebut juga dengan penyakit ayan ya. Nah, ini sebenarnya penyakit epilepsi ini disebabkan oleh timbulnya pelepasan muatan listrik yang berlebihan ya, material yang berlebihan secara cepat dan mendadak di dalam ini ya, di pangkal susunan saraf sentral ya. Nah, itu. Ini biasa terjadi pada neuron-neuron tertentu ya, itu. Contoh obatnya
Ini adalah beclamidum atau carbamazepine ya. Kemudian selanjutnya adalah anti lepra. Anti lepra adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit lepra ya, atau biasa kita menyebutnya kusta ya. Ini penyakit lepra disebabkan oleh biasa infeksi kronik, dan ini bisa menular ya, dan terkadang bisa menimbulkan cacat. Oke, ini terutama biasa terjadi pada hidung, jari tangan, kaki, serta kulit ya. Ini tentu hampir sama penyebabnya dengan TB. Untuk lepra ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra ya. Mycobacterium lepra. Contoh obatnya adalah seperti Dapsone dan Rifampicin. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya adalah golongan anti malaria. Jadi anti malaria. Jadi obat ini digunakan tentu untuk mengobati penyakit ya malaria ya, penyakit malaria. Nah, penyakit malaria juga ini adalah disebabkan oleh jenis protozoa ya, seperti Plasmodium. Oke, ini sekira kita sudah memahami bahwa malaria ini ditularkan lewat nyamuk jenis Anopheles ya. Ya ini. Contoh obatnya seperti chloroquine diphosphate ya, itu. Kemudian obat anti muntah atau obat anti vomiting ya. Ini obat ini digunakan untuk mengurangi atau mencegah muntah ya. Ini muntah ini biasa terjadi pada wanita hamil ya. Istilahkan biasa dengan hiperemesis gravidarum, atau biasa juga karena mabuk dalam perjalanan ya, disebut dengan motion sickness ya. Ini. Apa obatnya? Biasa diberikan diphenhydramine thioclast atau prochlorperazine ya. Kemudian ada juga selain anti muntah ada juga anti rakitis. Oke. Jadi anti rakitis adalah obat yang digunakan untuk ya, untuk mengobati penyakit rakitis ya. Rakitis. Jadi penyakit rakitis ini adalah kelainan pertumbuhan pada tulang pada bayi dan anak-anak ya. Ini. Jadi tulangnya menjadi biasanya bengkok ya. Ini untuk anti rakitis. Contoh obatnya adalah calciferolum ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah golongan anti rematik atau biasa juga anti inflamasi analgetik ya. Anti rematik. Jadi obat ini digunakan untuk mengobati penyakit rematik. Nah, rematik ini merupakan gabungan macam-macam penyakit yang tentu semua ditandai dengan rasa nyeri, bengkak ya. Ini rematik ya. Nyeri, bengkak, kekakuan, dan termasuk fungsi alat pergerakan ya terganggu ya. Ini pada bagian persendian dan terkena juga pada bagian otot. Oke, otot. Contoh obatnya seperti ini, allopurinol dan juga probenecid ya. Kemudian selanjutnya adalah antiseptik. Oke, antiseptik adalah obat yang digunakan untuk meniadakan atau mencegah keadaan septis ya. Ini. Obat ini dapat bersifat bakterisid, oke, atau bisa juga bersifat bakteriostatik ya. Tadi bakterisid berarti membunuh, bakteriostatik berarti hanya mencegah ya. Jadi kalau kita bicara septik itu berarti ini ya, dapat diartikan sebagai busuk ya. Berarti antiseptik adalah anti busuk. Oke, jadi obat antiseptik adalah untuk mencegah terjadinya ini ya, mencegah luka menjadi busuk maksudnya ya, itu. Contoh obatnya adalah acidum boricum atau penolom ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah obat anti skabies. Jadi obat ini adalah digunakan untuk mengobati penyakit skabies atau biasa juga diartikan dengan kudis ya, kudis. Jadi obat-obat yang sering dipakai seperti sulfur atau bensilis benzoat ya, itu. Selanjutnya adalah obat anti
obesitas atau golongan anti obesitas. Ya, kalau kita mengatakan obesitas itu suatu istilah yang biasa ya. Jadi obesitas sama dengan kegemukan ya, atau berat badan yang berlebihan ya. Nah, ini kegemukannya disebabkan karena didapatkannya energi yang dari makanan yang berlebihan ya, dan tentu melebihi kebutuhan tubuh akan energi ya. Dan kelebihan energi ini akan ditimbun sebagai lemak dalam badan ya. Nah, ini sehingga muncullah ini ya, kelebihan berat badan. Contoh obatnya adalah Petermini dan Masindol ya. Kemudian selanjutnya adalah anti skorbut. Oke, ya, anti skorbut. Jadi obat ini digunakan untuk mengobati penyakit skorbut ya. Nah, ini gejala penyakit skorbut ini adalah terjadinya biasa ini ya, pendarahan ya, atau terlepasnya gigi dan kelemahan pada pembuluh darah ya. Contoh obatnya adalah Acidum ascorbicum. Oke. Kemudian golongan antispasmodik atau spasmolitik ya, spasmodik atau spasmolitik. Jadi obat ini tentu digunakan untuk meredakan kejang-kejang ya. Ya, ini apa namanya, kejang ini pada ini ya, jaringan otot polos ya, atau juga mengurangi ketegangan yang tinggi ya. Ini adalah antispasmodik. Contoh obatnya seperti ini atropin sulfat dan verapamil ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah obat anti tuberkulosa. Oke. Nah, obat ini digunakan untuk ini ya, untuk mengelola penyakit TB ya. Nah, di Indonesia ini tentu penyakit TB merupakan salah satu penyakit yang banyak juga mengambil korban ya, terutama rakyat kecil yang kekurangan ya. Nah, biasanya obat ini ya, biasanya orang yang pernah terkena TB akan lebih mudah diserang TB karena biasanya karena ini ya, pengaruh ini tidak memiliki antibodi dalam darahnya ya. Oke, ya ini. Contoh obatnya ini untuk ini anti tuberkulosa atau TB adalah isoniazid dan streptomycin. Oke. Untuk ini tadi TB disebabkan oleh ini ya, bakteri Mycobacterium tuberculosa ya. Kemudian lanjut adalah golongan antitusib. Obat ini digunakan tentu untuk mengobati batu ya, batu yang tidak produktif ya. Oke, atau antitusib digunakan untuk mengobati penyakit batu. Oke, ya, penyakit batu. Ya, contoh obatnya seperti glyceryl glycolat dan ephedrine HCl. Oke, ya. Nah, untuk obat batu ini ada golongan besar, ada expectorancia, oke, dan ada juga golongan untuk bertindak sebagai pereda batu, oke. Untuk yang bersifat expectorancia tadi bisa ini tadi digunakan ini ya, glyceryl glycolat atau bromhexin ya. Oke, jadi ekspektorasi tadi itu untuk mempertinggi sekresi dari saluran pernapasan ya, atau mencairkan ria sehingga mudah dikeluarkan ya. Kemudian untuk saat perda batu tadi ya, atau obat yang mengerem rangsang batu dan titik tangkapnya di central dan perifer, maka bisa digunakan ini ya, kodein, oke, ya, atau noskapinum ya. Itu. Kemudian diuretik. Ya, jadi diuretik ini adalah obat yang digunakan agar dapat memperbanyak pengeluaran air kemih. Oke. Nah, ini.
Jadi digunakan sebagai diuresis dan obat ini akan berpengaruh langsung terhadap ginjal ya. Ya, obat ini tentu digunakan untuk menghilangkan biasa udem juga atau ascites ya. Nah, ini biasa timbul pada penyakit jantung, ginjal atau hati ya. Contoh obatnya adalah furosemid atau spironolactone ya. Sekira itu materi yang saya bawakan uh, terkait dengan obat dan penggolongannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.